Yang terhormat Bapak Ibu Guru penilai ujian praktik Bahasa Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan karunia hingga kita dapat tetap hadir untuk menjalankan kewajiban meski dalam masa-masa pandemi ini. Salawat beriringan salam, mari kita panjatkan baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan dan pengorbanan beliau, kita dapat sampai pada masa penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, serta teman-teman yang sudah berkenan menonton video pidato saya Amira Sabrina dari 12 IPA 4. Di kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau biasa kita sebut sebagai IPTEK. Jumlah manusia semakin meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah kebutuhan manusia pasti meningkat juga dong. Seiring peningkatan kebutuhan tersebut, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia mengembangkan yang namanya IPTEK. Namun, dalam kenyataannya, pemuasan kebutuhan yang mereka harapkan jauh dari kenyataan. Hal ini disebabkan IPTEK yang mereka kembangkan tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, tetapi juga menimbulkan dampak negatif loh, yang merugikan manusia itu sendiri termasuk diri kita. Nah, untuk dampak positifnya, kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kita ingin berbicara secara tidak langsung, kita bisa menggunakan handphone. Lalu, contoh lainnya, jika kita ingin berkeliling dunia, kita tidak perlu lagi tuh yang namanya perahu layar. Kita bisa menggunakan pesawat jet yang sudah dirancang oleh generasi-generasi kita. Masih banyak lagi loh kemudahan yang dapat kita peroleh dari perkembangan IPTEK, dan perkembangan IPTEK ini pasti akan berkembang seiring berjalannya zaman. Nah, untuk dampak negatifnya menurut saya terutama ada di polusi udara, karena banyaknya kendaraan dan pabrik yang didirikan manusia itu menimbulkan polusi udara. Padahal ya di negara maju yang memproduksi mobil dan motor itu tidak menggunakan kendaraan tersebut. Entah mengapa mereka lebih memperhatikan kondisi alam mereka. Lalu yang kedua, limbah industri dapat mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, kemudahan mengakses teknologi juga dapat mencemari moral generasi muda. Contohnya sosial media. Di situ kita harus pintar-pintar loh mencerna mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kalau kita sampai tidak bisa mengontrol diri kita terhadap hal tersebut, kita dapat terjerumus ke hal yang tidak kita inginkan. Dampak negatif tersebut dapat menimbulkan kerugian loh berupa menurunnya kualitas hidup dalam berbagai segi. Memang bahwasannya IPTEK dapat bermanfaat dalam segala bidang dan dapat menghemat segalanya mulai dari waktu, tenaga, bahkan biaya. Tetapi tentu ada konsekuensinya berupa dampak negatif. Ibaratnya nih, ada sebuah bendungan yang dibangun di tengah sungai yang deras banget. Tentu jika bendungan itu kuat, pasti akan bertahan lama. Namun jika bendungan itu dibuat asal-asalan, pasti akan mudah hancur dong. Sama halnya dengan IPTEK dalam kehidupan kita. Mereka bisa berjalan selaras, bahkan bersimbiosis mutualisme. Namun di dalam kelebihan pasti ada kekurangannya ya, karena tidak ada sesuatu yang ada dan tercipta sempurna kecuali rokok dan lagunya Andra in the Backbone. Demikian pidato yang saya sampaikan. Atas segala salah dan hilaf dalam perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ibarat IPTEK, pidato saya bisa bermanfaat tetapi masih ada kekurangannya. Harapan saya semoga kita dapat membendung semua dampak negatif dan berbagai dampak buruk dari perkembangan IPTEK, lalu mengambil intisari kebaikan yang bermanfaat. Atas segala perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.